Shalom, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman buku saya yang berjudul Jadikan Semua Bangsa Bersukacita. Dalam buku ini dituliskan bahwa ibadah adalah sasaran akhir, bukan misi, karena tujuan akhir segala sesuatu adalah Allah, bukan manusia. Nah, oleh sebab itu sebenarnya ibadah adalah sasaran dan bahan bakar misi. Ibadah merupakan sasaran misi karena tujuan kita dalam misi ialah membawa bangsa-bangsa menikmati sukacita kemuliaan Allah. Di dalam buku ini ada dicantumkan menurut Red, ibadah yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang penuh pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus, bukan sekedar beribadah resmi yang berliturgi pada hari tertentu. Selain menjadi sasaran misi, ibadah juga menjadi bahan bakar misi. Gairah untuk beribadah mendahului pemberitaan tentang Allah, dan misi dunia dimulai dan diakhiri dengan ibadah. Di dalam Mazmur 96 ayat 4 dikatakan bahwa sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Nah, dalam buku ini dikatakan bahwa perkara paling penting dalam misi adalah sentralitas Allah dalam kehidupan gereja. Jikalau orang tidak terpesona oleh kebesaran Allah, bagaimana mereka dapat tulus untuk memberitakan kabar Injil tersebut? Dalam buku ini juga dituliskan, menurut William Carey, bapa misi yang berlayar dari Inggris ke India pada tahun 1793, mengungkapkan hubungan tersebut sebagai berikut. Ketika saya meninggalkan Inggris, harapan saya mengenai pertobatan India sangat kuat, tetapi karena adanya begitu banyak halangan, maka pengharapan itu nyaris mati apabila tidak ditopang oleh Allah sendiri. Saya mempunyai Allah dan firman-Nya adalah kebenaran. Walaupun tahyul-tahyul dari mereka yang tidak mengenal Allah 100 kali lebih kuat dan teladan orang-orang Eropa 100 kali lebih buruk, walaupun saya ditinggalkan oleh semua orang dan dianiaya oleh semua orang, iman saya yang berpaut pada firman Allah akan bangkit mengatasi segala kehalangan dan dapat mengatasi segala pencobaan. Rencana Allah selalu berhasil. Carey dan ribuan orang yang seperti dia telah digerakkan oleh visi Allah yang besar, Allah pemenang. Semua sejarah peradaban manusia sedang bergerak menuju satu sasaran besar, yaitu ibadah yang bergairah kepada Allah dan anaknya di antara semua bangsa di bumi ini. Misi bukanlah sasaran akhir. Terdapat subbab yang berjudul misi hanyalah alat untuk mencapai sasaran akhir itu. Oleh sebab itulah misi merupakan aktivitas kedua yang terbesar yang dimiliki oleh umat manusia di dunia ini. Dari hal-hal yang telah kita pelajari, jelaslah bahwa supremasi Allah dalam hatinya sendiri bukan suatu tindakan yang tidak mengasihi. Justru sebaliknya, hal tersebut merupakan sumber kasih kegembiraan Allah atas kesempurnaan dirinya mengalir dalam keinginannya yang penuh rahmat untuk membagikan kegembiraan itu kepada bangsa-bangsa. Kita dapat mengukuhkan kebenaran yang telah disebutkan pada bagian awal buku ini, yaitu bahwa ibadah adalah penggerak dan sasaran yang mendorong kita mengemban misi, karena ibadah juga merupakan penggerak dan sasaran yang mendorong Allah mengemban misi. Misi terjadi karena gairah Allah terhadap dirinya sendiri begitu penuh dan hal tersebut mengajak bangsa-bangsa mengambil bagian dalam gairahnya. Bisa dilihat dalam Yohanes 15 ayat 11, ayat 17, ayat 13, ayat 25, dan Matius 25 ayat 21 dan 23. Pelaksanaan misi harus berada dalam gerakan dan sasaran Allah. Itu berarti juga berada dalam ibadah kepada Allah. Subbab yang ketiga adalah pekerjaan misi diberikan sebagai ladang bagi doa. Hubungan antara doa dan misi dapat dilihat dalam sebuah ayat yang tidak menggunakan kata-kata peperangan, tetapi berbicara tentang hal yang sama, yaitu Yohanes 15 ayat 16. Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Logika kalimat di atas penting untuk diperhatikan. Mengapa? Allah hendak memberi murid-murid itu apa yang mereka minta dalam nama Yesus. Karena mereka diutus untuk menghasilkan buah.
Itu sebabnya mengapa Bapa memberi murid-murid itu sarana doa, ialah karena Yesus telah memberi mereka sebuah amanat. Allah yang merancangnya dan memberikannya kepada kita untuk kita pakai dalam mengemban misi, atau bisa juga disebut doa dirancang untuk memperluas kerajaan Allah ke dalam wilayah musuh. Yang keempat adalah doa membuktikan supremasi Allah dalam pekerjaan misi. Tujuan doa ialah menjelaskan kepada setiap orang yang menghadapi peperangan ini bahwa kemenangan adalah milik Tuhan. Doa adalah sarana Allah untuk menyalurkan kasih karunia kepada kita dan menyalurkan kemuliaan bagi namanya. Hal ini jelas sekali dalam Mazmur 50 ayat 15. Allah berkata, "Berserulah kepadaku, waktu kesesakan, aku akan melumpuhkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Sarana akhir Allah akan terwujud hanya melalui doa. Teguhnya tujuan Allah mengenai misi seteguh kenyataan bahwa Ia adalah Allah. Ia akan mencapai tujuan ini dengan menciptakan penyembah-penyembah yang benar dari segala suku bangsa, menurut Wahyu 5 ayat 9 dan pasal 7 ayat 9. Melalui doa, umatnya akan melakukan hal itu. Yang selanjutnya adalah jadikan Allah pemegang kekuasaan tertinggi dalam misi. Kami berkomitmen untuk memberitakan seluruh Injil, yaitu Injil Alkitabiah dalam kepenuhannya. Untuk melakukannya, kita harus memahami mengapa makhluk membutuhkannya. Kami bersukacita bahwa Tuhan yang hidup tidak meninggalkan kehilangan dan keputusasaan kami. Kabar baik ini harus dengan berani diwartakan sedapat mungkin di gereja dan di ruang publik, di radio dan televisi, dan di udara terbuka, karena itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan dan kita berkewajiban untuk mewartakannya. Misi Alkitabiah menuntut agar mereka yang mengklaim nama Kristus harus menjadi seperti Dia, dengan memikul salib mereka, menyangkal diri mereka sendiri, dan mengikuti Dia di jalan kerendahan hati, kasih, generosity, integritas, dan pelayanan. Panggilan Kristus ke gerejanya datang kepada kita dari halaman Injil. Datanglah dan ikutlah aku, pergilah dan jadikanlah murid. Lalu supremasi Kristus sebagai fokus utama iman yang menyelamatkan. Supremasi Allah dalam misi ini diteguhkan dalam Alkitab dengan jalan meneguhkan supremasi putranya, Yesus Kristus. Itu adalah kebenaran perjanjian baru yang menakjubkan. Tujuan misi adalah menghasilkan ketaatan iman demi namanya di antara segala bangsa. Dalam Roma 1 ayat 5, kehendak Allah ialah memuliakan anaknya dengan jalan menjadikan Dia pusat yang menyelamatkan. Selanjutnya, supremasi Allah di antara segala bangsa. Dapatkah kasih menentukannya? Dapatkah kasih mendefinisikan misi? Allah adalah kasih walaupun jalan-jalannya membingungkan. Mungkin tampaknya tidak seperti kasih bagi hidup kita, tetapi kasih akan menguji logikanya dengan keseluruhan gambaran cara-cara Allah. Yang terakhir adalah amanat agung telah tertulis. Ada bukti yang mencatat dalam Lukas 24 ayat 45-47, Yesus mengatakan bahwa amanatnya untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa sudah tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Itulah salah satu hal yang Yesus singkapkan kepada muridnya. Kesimpulan dari buku ini adalah tujuan akhir Allah di sepanjang sejarah ialah menyatakan kemuliaannya bagi kesukaan orang-orang tebusannya dari segala suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tujuannya ialah membuat umatnya bersukacita karena Allah paling dimuliakan di dalam kita, kalau kita paling dipuaskan dalam Dia. Berita terbesar di seluruh dunia ini ialah bahwa tujuan Allah untuk dimuliakan dan tujuan manusia untuk dipuaskan tidaklah bertentangan. Maka itu diperlukan melalui ibadah dan doa yang kita panjatkan untuk mereka. Sekian presentasi rangkuman buku saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.